Halo sob, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan mereview sebuah film The Van Castile File, yang mana film ini dibintangi oleh para aktor-aktor ternama. Tak hanya itu saja, di link tempat download film ini, saya melihat bahwa film ini berating 7 ke atas. Oke, tanpa banyak basa-basi karena mungkin Anda semua sudah muak dengan basa-basi saya. Langsung aja ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang petarung MMA yang mana dia harus kehilangan pekerjaannya dikarenakan cedera otot di bagian lengan kiri, dan hal itu pun membuat dia tidak memiliki sponsor. Dan dia bernama Mike, tidak pakai Tyson. Ini dia orangnya. Sure, right? You owe me. Mike yang sekarang ini nganggur, tidak mempunyai pekerjaan, terpaksa dia harus pergi dari rumah karena sudah 3 bulan terakhir ini dia tidak mampu membayar sewa. That deposit, and we'll just call that the... Mike yang tidak tahu harus pergi kemana, tetapi pada saat perjalanan Mike melihat proyek perobohan bangunan bekas rumah sakit dan dia memutuskan untuk melamar kerja di sana. Pada keesokan harinya Mike pun bersiap-siap untuk pergi melamar pekerjaan. Alhasil dia pun diterima dan ditempatkan di bagian kuli bangunan. Oh yeah? What you got? They've been at it a week. Di sisi lain kita juga diperlihatkan dengan seorang pria parubaya yang mana dia memiliki seorang anak perempuan yang didiagnosa memiliki penyakit keras sehingga dia harus dirawat setiap hari oleh suster. Dan dia bernama Erikson, kita panggil aja Erik, ini dia orangnya. Saat dia ditelepon oleh pihak rumah sakit bahwa anaknya Erik harus segera dikometerapi agar bisa sembuh, tetapi apa daya karena keterbatasan ekonomi Erik tidak mampu membayar pengobatan anaknya, yang berjumlah sekitar $400.000, yang mana dia hanya bekerja sebagai sipir penjara. Di tempat lain kita juga diperlihatkan dengan seorang napi yang mana dia memiliki uang hasil curian senilai $3 juta dari seorang bandar narkoba, yang kebetulan bos bandar narkoba tersebut dipenjara di tempat yang sama. Dan dia bernama Luke, ini dia orangnya. Pada suatu saat Luke mendapat serangan dari anak buah si bandar narkoba yang menanyakan keberadaan uang yang dia curi, yang mana anak buah si bandar narkoba tiba-tiba menusuk pinggang Luke dari belakang. Sementara itu Luke tidak tinggal diam dan dia melakukan perlawanan sampai akhirnya dipisah oleh penjaga yang ada di sana dan dia pun dibawa ke ruangan medis karena luka tadi. Pada saat Luke di ruangan medis, dia melihat berita dari siaran TV lokal bahwasanya gedung bekas rumah sakit tempat uang dia sembunyikan akan dirobohkan dalam kurun waktu beberapa hari lagi. Luke yang tidak ingin uangnya terbuang sia-sia, dia mengajak Erik untuk bekerja sama mengambil uangnya, karena Luke tahu bahwa Erik lagi membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan anaknya. Sementara itu, bos narkoba tahu bahwa Luke bekerja sama dengan Erik dan dia menyuruh adiknya untuk mencari informasi tentang uang itu disembunyikan di mana. Dan dia bernama Deacon, tidak pakai L. Ini dia orangnya. Hey, Deacon, we got a problem. Get it when I get back. Saat Erik sedang melihat-lihat bangunan bekas rumah sakit dari kejauhan, ternyata anak buah si Deacon sudah mengawasinya dari tadi. Kembali ke si Mike yang mana sekarang ini Mike bekerja seperti biasanya dan pengerjaan perobohan bangunan bekas rumah sakit sudah mencapai 90%-an. Sejak dia bekerja di sana, dia mendapatkan teman baru yang bernama John. Ini dia orangnya. Fuck this place. I would've knocked it down for free. Mike menceritakan tentang hidupnya ke si John bahwa dia dulunya seorang petarung MMA yang sering memenangkan pertarungan di salah satu kompetisi. Sementara itu si John pun merasa bangga karena bisa berteman dengan seorang atlet MMA yang mana dia juga pernah melihat pertarungan Mike mengalahkan orang yang berambut mohawk di salah satu kompetisi. Pada keesokan harinya ketika pekerjaan sudah selesai dan pemandor menyuruh semua pegawai untuk pulang, tetapi pada saat itulah ketika Mike membuka sebuah lemari kecil dan dia menemukan 2 buah tas dan selembar uang kertas yang terselip di atasnya. Well, they're at school right now, so your mom won't care if I...
Karena si pemandor sudah gogorokan dari tadi karena gedung itu sebentar lagi akan dirobohkan, dan Mike pun pergi keluar. Tetapi sesampainya di luar, Mike yang masih penasaran dengan isi tas itu, Mike pun menyuruh si John untuk pulang duluan dan dia membuat alasan jaketnya ketinggalan di dalam gedung. Are you serious? Wait. We'll all go with you. We'll all go with you. Careful. Dia pun pergi. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya ketika tas itu dibuka berisi begitu banyak uang yang seketika dia berpikiran, buat apa nih uang sebanyak ini? Bayangin deh kalau Anda yang menemukan uang sebanyak itu. Apakah akan dibagikan ke masyarakat? Atau beli rumah, beli tanah? Entahlah, hanya si Mike yang merasakan. Sementara itu, di waktu yang sama, si Eric pun juga masuk ke dalam gedung untuk mengambil uang yang disembunyikan si Luke di sana. Tak hanya itu saja, si Deacon bersama anak buahnya pun sudah bersiap-siap dan mereka menyamar memakai pakaian pegawai bangunan. Sesampainya di sana, mereka dicegat oleh satpam karena mereka tidak memiliki izin. Karena dia tidak mau ribet, si satpam pun ditodong oleh pacarnya si Deacon yang bernama Ica. Ini dia orangnya. Karena si satpam banyak bicara dan sedikit mengejek, yang mana hal itu membuat si Ica emosi, dan seketika si satpam pun ditembak oleh si Ica. Sementara itu si Mike yang kegirangan masih sibuk dengan uangnya, yang mana dia tidak habis pikir bisa menemukan uang sebanyak itu di tempat yang tak terduga. Di sisi lain, si Eric pun mondar-mandir ke sana ke sini mencari uang yang disembunyikan si Luke, yang mana uang itu sudah ditemukan lebih dulu oleh si Mike. Di waktu yang sama, si Deacon pun sudah masuk ke dalam gedung dan dia menyuruh anak buahnya untuk berpencar mengepung si Eric, yang mana feeling mereka uang itu sudah berada di tangan Eric. Tak berselang waktu lama, Mike mendengar suara tidak begitu jauh dari tempat ia duduk. Seketika dia terkejut, yang saat ditengok ada seseorang, yaitu si Eric yang sedang mencari sesuatu. Sementara itu, si Mike pun bergegas pergi membawa uangnya, tetapi pada saat jalan menuruni tangga, ia melihat si Deacon yang seketika ia berbalik arah dan menyembunyikan uangnya di salah satu ruangan.